Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan fokus membahas soal-soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Mau tahu seperti apa jenis soal beserta pembahasannya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, di layar kalian sudah ada soal nih. Oke, soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah, untuk menentukan koordinat, ingat ya, koordinat itu adalah X, Y. Artinya kalian cari posisi titiknya, itu ada di angka berapa pada sumbu X dan angka berapa di sumbu Y. Untuk yang A, tinggal kita tarik garis ke bawah ke sumbu X. Ternyata itu min 5, berarti A-nya itu koordinatnya adalah min 5, Y-nya berapa? Y-nya 6 ya. 6. Selanjutnya B-nya. B-nya itu 1 ya, X-nya 1, Y-nya 4. 1,4. Yang C itu X-nya 6 ya, Y-nya itu min 4 ya. Yang D-nya itu adalah, khusus yang D nih, karena titik X-nya ada di garis nih ya, di garis Y, ini artinya adalah X itu adalah 0, setara dengan 0. Berarti koordinatnya adalah 0, min 9. Oke, jika gambar tidak terlalu jelas, kalian bisa menghitung dari garisnya ya, yang ada kotak-kotak kecil nih. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah A itu min 5,6, oke. B-nya itu adalah 1,4, C-nya 6, min 4, dan D-nya adalah 0, min 9. Maka jawabannya adalah yang C. Cukup gampang ya untuk menentukan koordinat. Oke, selanjutnya pada soal yang kedua ya. Pada soal nomor 1 masih di gambar yang sama. Titik A dan D. Ya, titik A dan D berada pada kuadran apa? Kemarin kita sudah belajar ada 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, sekarang lihat titik A. Titik A berarti ada di kuadran 2 ya, ada di sebelah kiri atas. Dan titik D. Nah, karena titik D ini berada di tepat ya, di sumbu Y, maka D ini bukan di kuadran 3 juga bukan di kuadran 4. Ya. Artinya D ini tidak memiliki kuadran karena dia tepat berada di sumbu ya, sumbu Y. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pernyataan yang salah ya mengenai titik K. Nah, kita lihat nih, titik K itu koordinatnya ada di apa sih? X-nya itu ya, titik K. X-nya itu min 3. Y-nya juga min 3. Ini koordinatnya. Ya, berarti titik K berada pada koordinat 3, min 3, berarti yang A betul ya. Kita cari yang salah. Sekarang yang B, jarak titik K terhadap sumbu X adalah min 3. Kita lihat jarak ya. Titik K ke sumbu X. 1, 2, 3. Nah, yang namanya jarak, dia itu tidak boleh negatif. Ya, ingat jarak itu selalu positif. Berarti jarak titik K ke sumbu X harusnya adalah jawabannya 3. Maka ini yang salah. Berarti kita tidak perlu melanjutkan C dan D-nya. Maka jawaban yang benar adalah yang B ya. Yang salah, jarak itu yang selalu positif. Yang C, kalau misalnya kita mau ngecek juga jarak titik K terhadap sumbu Y. Kita hitung terhadap sumbu Y. 1, 2, 3. Betul ya, 3. Ini betul. Yang D, jarak titik K terhadap sumbu X sama dengan jarak titik A terhadap sumbu Y. Betul ya, karena jaraknya sama-sama dengan 3. Berarti dia sama dengan, berarti ini juga betul. Maka yang salah adalah yang B. Cukup gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika garis M tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis M, di video sebelumnya Pak Abul sudah menjelaskan tuh tentang posisi garis ya. Kalau misalkan ada yang belum tonton dulu ya. Jadi misalkan nih, Pak Abul punya bidang kartesiusnya. Ini sumbu X ya. Ini sumbu Y-nya. Ada sembarang nih garis M tegak lurus sama sumbu X. Berarti gambarnya kayak gimana sih kalau tegak lurus sama sumbu X? Kurang lebih kayak gini ya. Oke, kurang lebih gambarnya kayak gini.
dia tegak lurus. Ini adalah garis M ya. Sekarang kita cocokkan ya, garis M. Jika garis M tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis M yang A sejajar terhadap sumbu Y. Betul atau salah? Garis M-nya sejajar dengan sumbu Y. Betul, ya udah, jawabannya adalah yang A. Kenapa yang B salah, sejajar dengan sumbu X? Coba garis M sejajar nggak dengan sumbu X? Enggak, orang di soalnya aja garis M itu tegak lurus kok. Ya kan, berarti yang B udah pasti salah. Begitupun nanti yang C dan juga yang D. Ya. Oke, kita lanjut. Ini soalnya gampang ya. Nah, ini dia. Gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X adalah yang mana? Kita cari gambar dua garis yang saling sejajar dulu. A sejajar, B juga sejajar, C juga sejajar. Yang D dia berpotongan, berarti yang D udah pasti salah ya. Oke, cari yang sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan juga sumbu X. Sekarang yang A, nah itu M sama N-nya dia tegak lurus sama sumbu Y, berarti dia salah juga. Yang C, garis M dan N-nya tegak lurus terhadap sumbu X, ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang B. Garis M-nya sejajar tapi dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, suatu segitiga ABC dengan koordinat A 0,0, B 4,8, agar segitiga tersebut membentuk segitiga sama kaki, maka koordinat C adalah, pertama kita gambar dulu nih, biar nggak bingung ya. Kita gambar dulu. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Maaf ya kalau gambarnya tidak lurus garisnya. Oke, kita buat koordinat masing-masing. Yang A 0,0. 0,0 ada di titik original. Ada titik yang pertama, koordinat A 0,0 ada di titik origin ya. Di sini nih. Maka ini adalah titik A 0,0 koordinatnya. X-nya 0, Y-nya 0. Selanjutnya kita gambar titik B. Titik B ada di 4,8. Oke, Pak Abul anggap di sini 4 ya. Di sini 8. Maka B-nya itu ada di sini ya. Ya, kurang lebih kayak gini ya. B-nya ada di sini. Itu 4,8. Oke, yang jadi pertanyaan adalah titik C-nya ada di mana agar gambar ini bisa menjadi segitiga sama kaki. Ingat definisi segitiga sama kaki, yaitu panjang ya. Panjang kaki segitiganya itu sama panjang. Artinya kalau panjang kakinya sama, berarti dia punya jarak yang sama juga gitu. Nah, karena opsinya ini A, B, C, dan D itu bilangan positif semua ya. Artinya titik C-nya ini ada di sebelah kanan nih, ada di sebelah kanan gambar. Sekarang kita lihat aja ya, kita buat garis dari A ke B. Nah, ya. Artinya titik C-nya ada di sebelah sini nih. Nah, di sini itu berapa? Ya. Nah, caranya adalah karena dia segitiga sama kaki, kita lihat tadi jaraknya. Dari titik B ke titik A, bawahnya itu berapa sih? Dari 4 ke 0. Tuh 2, 3, 4 ya, berarti 4. Artinya ke kanannya, karena ke kirinya 4, maka ke kanannya juga 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ditambah 4 berapa? 8. Di sini 8. Maka titik C ini berada di koordinat X-nya 8, Y-nya 0 ya. Karena panjang ini sama ini sama. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. 8,0. Gitu. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lihatlah gambar di bawah ini. Diketahui garis L1 melalui titik 1,0. Yang ini ya. L2 melalui titik 3,0. Oke, dan seterusnya ya. L3 melalui titik 6,0. Dan L4 melalui titik 10,0. Yang ditanya adalah koordinat titik J. Ya. Pada garis L10. Nah, ini sebenarnya soal perpaduan antara pola bilangan dengan
koordinat kartesius ya. Kalau kalian cermati ini sebenarnya dia berpola koordinatnya. Sekarang A itu 1,0, X-nya 1 ya. A 1,0 ya. B-nya 3,0. C-nya 6,0. D-nya 10,0. Oke, kita lihat nih polanya. 1 ke 3 ditambah 2. 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Yang jadi pertanyaan adalah ketika J ya. Ketika J, koordinat titik J itu ada di koordinat berapa? Ya udah tinggal kita hitung manual aja, nggak apa-apa. Berarti yang E ya, ini bertambah 4 berarti selanjutnya bertambah 5 ya. Berarti 15,0. F bertambah 6 berarti 21,0. G-nya bertambah 7 berarti 28,0. H ya bertambah 8 36,0. I bertambah 9 ya. 36 ditambah 9 45,0. J ya tadi tambah 9 sekarang tambah 10. 45 tambah 10 55,0. Dapat deh. Maka koordinat titik J pada garis I10 adalah 55,0. Maka jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal cerita ya. Bidang koordinat sebagai peta. Lina menggambarkan lokasi beberapa tempat di tempat bermain sekolahnya dalam bidang koordinat berikut. Terdapat juga air mancur di tengah-tengah seluncuran dan panjat tali. Pada koordinat berapakah Lina harus menggambar air mancur? Sekarang kita lihat nih. Ya, yang jadi pertanyaan adalah koordinat si Lina harus menggambar air mancur. Air mancur ada di mana nih air mancur? Tadi dibilang air mancur itu ada di tengah-tengah seluncuran dan panjat tali. Kita lihat seluncuran di mana, panjat tali mana. Oke, kita dapat nih seluncuran di sini ya, panjat tali di sini. Artinya air mancur ada di tengah-tengah ini ya. Nah, caranya adalah tengah-tengah berarti ada di sini ya. Oke, tanpa harus kalian mencari koordinat masing-masing, kita udah tahu nih dari gambar. Karena jarak dari panjat tali ya ke seluncuran itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti setengahnya adalah 2. Berarti air mancurnya ada di titik ini. Ya, titik sini nih. Maka koordinatnya adalah X-nya adalah 4 ya. Koma, Y-nya adalah 7. Oke. Maka jawabannya adalah koordinat 4,7. Si Lina ini harus menggambar air mancur. Jawabannya adalah 4,7. Bisa dipahami ya? Ini gampang banget soal kayak gini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk hari raya Lebaran, Nana membuat beberapa kantung yang isinya permen warna oranye dan hitam untuk 5 orang cucunya. Titik-titik berikut menggambarkan jumlah permen oranye dan hitam dalam 4 kantung yang ada. Kantung kelima memiliki 4 oranye lebih banyak dari kantung 1 dan 1 permen hitam lebih sedikit dari kantung 2. Gambarkan kantung permen kelima pada bidang koordinat. Nah, kita gambar nih koordinat atau titik kantung kelimanya itu ada di mana sih? Seperti itu kurang lebih pertanyaannya ya. Nah, kita pahami dulu nih. Ini soal cerita ya. Ada kantong isinya permen warnanya orange sama hitam. Nah, ini kita misalkan aja orange-nya ini adalah si X ya. Hitamnya ini adalah si Y-nya gitu. Nah, dia bilang nih kantung kelima ya. Kantung yang kelima itu katanya memiliki 4 permen oranye lebih banyak. Berarti kalau lebih banyak si X-nya bertambah 4. Ya enggak? Kan 4 permen oranye. Oranye tadi kita simbolkan dengan X. Berarti 4 lebih banyak. Berarti X ditambah 4 dong. Ya. 4 lebih banyak dari kantong yang 1 ya. Dari kantong 1 berarti X1-nya. Oke.
Dan satu permen hitam lebih sedikit dari kantong 2. Karena lebih sedikit berarti dikurang 1 ya. Berarti Y-nya dikurangi 1. Y berapa yang dikurangi 1? Dia bilang hitamnya lebih sedikit daripada kantong 2. Berarti Y yang kedua. Nah, artinya kita fokus sama kantong pertama sama kantong keduanya aja. Kita lihat koordinat kantong 1 sama kantong 2. Nah, di kantong 1 nih, sini ya. Kalian bisa lihat nih, K1 itu koordinatnya ada di 7 ya. 7,9. Oke, kantong 2-nya ya, koordinatnya itu ada di ya, X-nya ada di 13 ya, di sebelah sini nih. X-nya ada di 13. Y-nya juga ada di 13, berarti 13,13. Oh, udah deh, sekarang kita tinggal mencari K5-nya. Oke, berarti K5-nya sama dengan si X1-nya, si permen oranye yang ada di kantong 1. Artinya koordinat sumbu X-nya, nilai X-nya pada kantong 1 berapa? 7, berarti 7 ditambah 4. Selanjutnya, permen hitam di kantong keduanya dikurangi 1. Permen hitam di kantong keduanya ada berapa? Ada 13 ya, berarti 13-nya dikurangi 1. Oke, maka koordinat kantong kelima itu sama aja ada di 11,12. Ya, berarti kantong 5-nya ada di posisi 11 ya. Ada di sini nih. 11 ada di sini, 11,12 ya. Berarti ada di sini. Oke, ini kantong 5-nya dia. Ya. Oke. Cukup mudah ya sebenarnya ya. Nah, ini dia. Carilah luas jajaran genjang di bawah ini. Nah, biasanya ada juga nih soal mencari luas bangunan tersebut. Nah, kalian harus ingat kembali bagaimana cara menentukan luas pada bangun datar ya. Karena jajar genjang, ada yang masih ingat apa luas jajar genjang? Yaitu alas dikali tinggi. Oke, kita lihat alasnya berapa sih? Kita hitung kotaknya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti alasnya adalah tadi 12 ya. Sekarang kita cari tinggi. Ingat, tinggi itu adalah garis yang tegak lurus terhadap alasnya. Berarti yang mana? Nih, tingginya yang ini nih. Kita hitung lagi. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti tingginya adalah 4. Udah ada alasnya, udah tingginya. Tinggal kita kali deh. Alasnya 12 dikali tingginya 4. Maka jawabannya adalah 48 satuan kuadrat ya. Selesai. Nanti kalau gambar segitiga seperti itu juga, kalian cari alasnya dulu dan tingginya, baru nanti dikali dibagi 2. Kalau nanti persegi seperti itu juga, maka harus banyak latihan menggambar ya. Seperti itu. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian paham ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.